Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Pikaris Christine Oktiani STH, dan pada saat ini saya akan mengajak kita sekalian untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada kesempatan saat ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Di bawah perikop pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Akan saya bacakan bagi kita sekalian, demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tentunya juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan saat ini dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, saya memberi judul atau tema bagi kita sekalian, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Setiap orang tentu mempunyai sesuatu untuk diandalkan di dalam kehidupannya, seperti harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan, ataupun fisiknya yang indah yang dapat menarik perhatian semua orang, ataupun orang-orang yang dianggap mempunyai kuasa atau wewenang. Dan hal yang demikian tidak dapat kita katakan bahwa sepenuhnya itu adalah hal yang salah di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi suatu masalah adalah ketika kita hanya berfokus kepada kekuatan diri kita sendiri ataupun manusia lainnya. Dan selebihnya untuk urusan kepada Tuhan kita tinggalkan, kita abaikan. Ini adalah menjadi sesuatu masalah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan dikatakan bahwa jika kita hanya mengandalkan kekuatan hebat dan gagahnya kita sebagai manusia, ataupun mengandalkan orang lain di dalam kehidupan kita dan meninggalkan Tuhan, maka semua itu hanyalah kesia-siaan. Dan pada nas ini diperhadapkan bagi kita kisah tentang bangsa Yehuda. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat menjadi bukti nyata bagi kita sekalian dan sekaligus menjadi latar belakang kalimat kutuk dan berkat yang diucapkan oleh Tuhan dalam nas ini, sebagaimana dalam ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-8. Yehuda merupakan umat pilihan Tuhan dan juga umat yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak lagi berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan Allah. Bahkan mereka meninggalkan Dia, menyembah Allah-Allah lain, menyembah berhala-berhala di dalam kehidupan mereka. Bangsa Yehuda tidak lagi mengandalkan kuasa dan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri dan mengandalkan Allah lain. Nah, sikap hidup yang demikian mendatangkan murka Allah bagi kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu. Dan bukan hanya murka, tetapi kutuk. Ia didatangkan bagi
bangsa yang demikian. Sebagaimana yang terdapat dalam ayatnya yang ketiga hingga ayat yang keempat dikatakan bahwa yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang pembendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak bagi musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Ini adalah hukuman dan kutuk yang diberikan oleh Tuhan Allah bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Dan saat ini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan dan belajar dari kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu. Agar kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala segi kehidupan kita. Tidak apa-apa memang ketika kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk segala rencana, cita-cita, harapan, dan masa depan yang ingin kita capai. Tetapi tetap andalkan Tuhan di atas segalanya. Sebagaimana manusia, kita hanya bisa berencana, bisa merancangkan, bisa berupaya dan berusaha, tetapi tetap Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Dia yang berkuasa untuk menentukan keberhasilan bagi kita. Dan sekalipun kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan pernah berputus asa apalagi meninggalkan Tuhan. Tetap setia, yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, melalui nas ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, dalam setiap tugas dan pelayanan yang boleh dipercayakan bagi kita sekalian. Sebagaimana firman Tuhan pada saat ini, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan hidupnya akan berbahagia, karena hidupnya akan dipenuhi oleh berkat, sukacita, dan kebahagiaan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh luar biasa Tuhan, kami mempunyai Allah yang seperti Engkau di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai, memberkati akan keberadaan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan serta kami renungkan pada kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan yang kami jalani, baik dalam ketika suka maupun duka. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Meskipun seringkali kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tetapi sekali lagi firman-Mu mengingatkan untuk senantiasa mengandalkan Engkau. Yakin dan percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, ketika kami sekalian boleh Tuhan izinkan untuk menghadapi setiap pergumulan, permasalahan, penderitaan di dalam kehidupan kami, kami memohon agar Tuhan senantiasa menguatkan iman dan pengharapan kami sekalian. Agar di dalam masa sulit sekalipun, kami tetap meyakini dan percaya bahwa Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang empunya kuasa di atas segalanya.
Oleh sebab itu, marilah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, meneguhkan iman percaya kami, agar kami senantiasa percaya, tetap setia, dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sebagaimana janji-Mu yang boleh kami dengarkan melalui perenungan firman-Mu pada saat ini, bahwa orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya akan beroleh berkat, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon roh hikmat kebijaksanaan, pengertian pun senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat memaknai, dapat menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan percayakan bagi kami dengan sebaik mungkin, sehingga kami pun boleh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup dan kehidupan kami boleh senantiasa Tuhan berkati, sehingga dengan hidup yang diberkati oleh Tuhan, kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama, terlebih untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, inilah hidup dan kehidupan kami, cita-cita, harapan, dan masa depan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, marilah Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, jangan kehendak kami manusia yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.